Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tega seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Dan pemirsa, yang tak kalah mengejutkan, aksi bejat sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Hingga kini pelaku ditahan di Propam Mabes Polri. Seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yakni AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian pelecehan terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di Kota Kupang. AKBP Fajar disebut memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut menemukan lokasi pembuatan. Pihak otoritas Australia lalu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kementerian PPA. 20 Februari lalu, AKBP Fajar langsung diamankan Propam Mabes Polri dan dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan. Itu saya tidak mengerti, tapi itu Mabes Polri yang mengamankan dan sudah dibawa ke Mabes Polri. Sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Polisi pun telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Hingga kini pelaku masih ditahan di Divisi Propam Mabes Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pemirsa, pencabulan anak di bawah umur hingga dugaan isu narkoba yang menyeret Kapolres Ngada harus dituntaskan dengan sanksi tegas dan berat untuk pelaku. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo menyatakan tidak ada maaf dan toleransi untuk perbuatan oknum polisi yang bukan saja memalukan tapi juga tidak bermoral itu. Dan berikut pemirsa pernyataan anggota DPR Komisi 3 Rudianto Lalo. Kasus ini jelas telah mencederai institusi Polri, sehingga tidak ada kata maaf. Kita mensupport Pak Kapolri untuk tidak lagi mentolerir oknum-oknum Polri yang mencederai citra Polri. Langkahnya harus langkah tegas. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi peristiwa berulang. Yang kedua, Mabes Polri kita desak untuk mendalami bagaimana proses narkoba, karena di situ disebut ada narkobanya. Jangan sampai Kapolres Ngada ini juga terlibat dalam peredaran narkoba. Apalagi yang lebih memalukan lagi, peristiwa ketiganya adalah pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional, sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut pelecehan terhadap 3 anak di bawah umur yang terjadi di Ngada, NTT merupakan pelecehan berat. KPAI juga memastikan akan adanya dukungan kepada 3 orang korban yang saat ini sudah teridentifikasi agar mendapatkan pemulihan secara mental. Dan berikut pemirsa pernyataan anggota KPAI Dian Sasmita kami hadirkan untuk Anda. Ini perkara atau kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sangat serius. Kenapa sangat serius? Pertama, korbannya lebih dari 1 dan punya potensi besar. Ini korban tidak hanya 3, kemungkinan besar ada korban-korban lain yang juga menjadi korban namun belum dapat teridentifikasi. Mengingat berdasarkan informasi di media, kekerasan seksual ini sudah dilakukan sejak tahun 2024. Yang kedua, ini dilakukan oleh pejabat publik yang mempunyai kewenangan, mempunyai kekuasaan, sehingga punya potensi
melakukan pengulangan ataupun memberikan dampak yang luar biasa terhadap korban. Nah, ini perlu sekali direspon secara serius. Yang pertama adalah memastikan para anak-anak yang sudah teridentifikasi menjadi korban ini mendapatkan dukungan pemulihan dan pendampingan yang optimal dan komprehensif. Yang kedua adalah kepolisian dan UPTD setempat melakukan penelusuran potensi-potensi anak yang menjadi korban dari pelaku ini, supaya anak-anak tersebut juga mendapatkan akses atas pemulihan. Pemirsa, kasus yang terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini sungguh memprihatinkan, apalagi korbannya adalah anak-anak yang tidak berdaya yang diperjualbelikan. Kita akan bahas kasus ini, pemirsa. Sudah ada di studio TV One, ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak, ada Ibu Dian Sasmita. Selamat siang, Ibu. Siang. Baik, ini Bu Dia, tapi sebelumnya kita juga tentunya akan mengupdate informasi terlebih dahulu. Sudah ada rekan kami yang sudah siap mengabarkan. Di sana ada Margareta Novita di Mabes Polri. Ya, kabarnya pemirsa, ini polisi akan mengumumkan perkembangan kasus yang menyangkut Kapolres nonaktif Ngada. Tapi sebelum itu kita akan kembali dulu. Ayo kita kembali dulu berbincang dengan Ibu Dian, karena memang proses perkembangan ini masih berlangsung ya Bu di Mabes Polri. Untuk itu Bu Dian, kita kan tahu bersama Bu, kasus ini tuh membuat geger semua orang, semua pihak termasuk KPAI. Nah, KPAI sendiri ini awalnya ketika mendengar ada kasus seperti ini, responnya seperti apa? Apakah kaget ataukah memang merasakan bahwa kasus ini sudah ada sebelumnya, jadi nggak kaget-kaget amat gitu, Bu? Tentunya pasti kaget ya, karena ini kasus melibatkan pejabat publik yang punya posisi, punya kewenangan besar. Namun ternyata melakukan kejahatan yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Nah, ini kemudian KPAI memberikan atensi sangat serius. Saat itu juga kami berkoordinasi dengan banyak pihak. Yang pertama adalah kami memastikan korbannya ini posisi di mana, sudah ditangani atau belum, perlindungannya seperti apa. Kami pertama itu dulu, kemudian kami memastikan proses hukum berjalan. Dan saat ini korban sudah didampingi oleh teman-teman UPTD PPA Kota Kupang. Nah, ini sudah sangat bagus sekali. Cuman kemudian kami mendorong bahwa pendampingan tidak hanya ketika proses hukum, namun perlu hak-hak lainnya dipastikan. Pemulihan psikososialnya seperti apa, luka fisik seperti apa kalau memang ada, kemudian pendampingan juga terhadap keluarganya juga, termasuk mengidentifikasi apakah ada risiko kerentanan soal keamanan, misalnya seperti itu ya, karena kita tahu pelakunya adalah pejabat publik. Nah, untuk itu banyak hal yang kita koordinasikan dengan banyak pihak. Kembali lagi memastikan ini anak korban jangan sampai dikorbankan lagi, reviktimisasi. Yang kedua, kami menekankan juga, mengingatkan ke banyak pihak bahwa kasus ini mungkin yang terungkap baru 3. Punya potensi korban mungkin lebih dari 3. Banyak korban lain tapi mungkin belum melaporkan ya. Untuk itu kami mengedukasi masyarakat kalau anaknya ada yang sekiranya pernah berinteraksi dengan terduga pelaku yang F, atau pernah ada aktivitas-aktivitas khusus yang spesial yang mencurigakan, segeralah ke lembaga-lembaga layanan terdekat. Misalnya kalau di Kupang ya ada UPTD PPA Kota Kupang atau UPTD PPA Provinsi NTT yang ada di Kota Kupang, itu bisa diakses, atau ke kepolisian terdekat. Supaya kenapa harus lapor? Supaya anak-anak kita yang menjadi korban ini bisa mengakses layanan pemulihan, pendampingan, dan perlindungan. Baik, Bu, dan ini untuk kondisi korban sendiri saat ini seperti apa? Apakah kemudian mengalami trauma atau bagaimana, Bu? Kami saat ini tidak mengakses langsung kepada korban karena kami mendapatkan informasi korban masih dalam kondisi yang khusus, sehingga kami memang KPAI posisinya ini kan kami lembaga pengawas ya. Jadi kami saat ini menahan diri dulu, kami lebih berkoordinasi antar kelembagaan. Kalau anak biar para profesional ahli di sana yang berinteraksi dengan anak, seperti psikolog, pekerja sosial, mereka yang memang sangat kompeten di sana. Biar fokus dulu, anak biar stabil dulu. Ibu, kemarin kan kami juga sempat berkomunikasi dengan pihak dari NTT juga kan, Bu. Barangkali dari KPAI sendiri mendapatkan informasi bagaimana sih cara berkomunikasi dengan keluarga anak ini, karena kalau informasi yang kami dapatkan kemarin ada pihak ketiga yang dipakai untuk berkomunikasi ini. Dari KPAI informasinya seperti apa? Saat ini informasi yang kami dapatkan memang anak-anak masih dengan pekerja sosial, dengan psikolog, baru sebatas itu.
kami belum juga secara mendetail mengulik itu. Makanya itu kami fokusnya lebih kepada memastikan anak-anak korban ini sudah ada yang menangani, oh sudah. Kemudian kedua, mengedukasi masyarakat. Kalau sekiranya anak-anak kita, tetangga atau saudara kita pernah berinteraksi dengan oknum atau menunjukkan ciri-ciri khusus, segera lapor. Kemudian yang ketiga, kami memastikan penegakan hukum. Kita koordinasi dengan Direktorat PPO, memastikan penegakan hukum ini ditangani dengan serius dan transparan. Bagaimanapun juga rasa keadilan kita masyarakat ini juga tercabik-cabik loh oleh kasus ini, betul. Sehingga perlu sekali penanganan yang cepat, serius dan transparan sehingga kita semua tahu bahwa kepolisian memang serius menangani ini. Tapi Bu Dani, ini bagaimana korban sendiri kemudian ini berkomunikasi gitu ya atau menjalin hubungan begitu dengan pihak ketiga ini seperti apa? Dengan Barangkali sudah mucikarinya. ada komunikasi ya dari pihak betul. korban sendiri sudah bersuara mengenai hal Belum, itu. kami belum sampai ke sana. Belum, ya? Kami benar-benar menjaga. Iya. Jadi di kami ada prinsip itu tadi, kepentingan terbaik bagi anak ya. Tidak kemudian kita dengan kewenangan kita pengawasan, kita masuk langsung ke korban ya. Kita tidak berani itu. Bagaimanapun juga kita harus sangat berhati-hati. Ketika berinteraksi dengan anak ataupun keluarga anak korban, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menambah derita, menambah luka, menambah situasi-situasi yang tidak nyaman untuk anak. Iya. Ibu, ini kan jaringannya sudah internasional ya Bu, dan ini ada pihak-pihak yang sangat tidak bertanggung jawab bisa mengekspos apa yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia seperti ini. Dari KPI sendiri bagaimana bentuk perlindungannya Bu agar kasus ini nantinya tidak terjadi lagi, ataupun sebelumnya perlindungannya seperti apa dari KPI Ibu? Ya, makanya terkait dengan perlindungan anak dari kejahatan online ini, pemerintah Indonesia sudah banyak mengambil langkah-langkah preventif. Salah satunya menyusun rancangan presiden terkait peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Namun memang ini masih proses menunggu tanda tangan presiden saja. Sebenarnya di sana sudah tergambarkan siapa bertanggung jawab untuk ngapain. Para KL, aparat penegak hukum, bertanggung jawab seperti apa. Nah, kemudian perlindungan anak tidak hanya sebatas pada Ranperpres, tapi juga kebijakan-kebijakan lainnya perlu sekali didorong, dikuatkan. Nah, memang ada sedikit kelemahan di perlindungan anak kita karena belum sampai pada isu perlindungan anak online. Untuk itu kami sangat mendesak sekali. Selain Ranperpres, mungkin ada undang-undang perlindungan anak yang sudah ada ini bisa diperbarui sehingga memasukkan perlindungan-perlindungan anak dari kejahatan online. Karena sekarang ini online kita itu sangat tanpa batas. Bisa kapan saja, di mana saja anak kita bisa menjadi korban kejahatan dunia online. Ini yang perlu secara serius pemerintah membuat kebijakan di sini bagaimana melindungi. Tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tapi bagaimana mencegah supaya anak-anak kita ini juga tidak terpapar para pedofil atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, ini pencegahan, mitigasi atau pengurangan risiko ini penting sekali. Nah, kemudian juga perlu memastikan bahwa lembaga layanan yang ada di kabupaten kota, di provinsi, ini dapat diakses oleh anak. Nah, ini yang penting sekali. Penelitian dari teman-teman Ekpat Indonesia, Disrupting Harm itu menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan online ini cenderung malu untuk lapor. Iya. Malu kalau ketahuan dia jadi korban. Kemudian takut kalau orang tuanya tahu, kemudian sedih. Akibatnya mereka tidak mengakses layanan pemulihan. Jadi luka-luka psikis mereka, mental itu terpendam mereka sendiri di diri mereka. Sehingga tidak ada intervensi, tidak ada pemulihan dan lain-lain. Ini akan menjadi bom waktu. Untuk itu perlu sekali memastikan lembaga layanan yang sudah ada nih. Lembaga layanan itu tidak hanya UPTD PPA, tapi bisa juga puskesmas ada tenaga psikolog. Itu bagaimana memastikan anak-anak kita bisa mengakses kapan saja dan dengan aman nyaman. Nyaman artinya petugas ini tidak kemudian menstigma, tidak kemudian melabeli, kamu sih. Iya, apalagi sanksi-sanksi dari sosial juga, respon-respon dari lingkungan. Betul, itu harus dipastikan jangan sampai itu dilakukan oleh para petugas-petugas. Karena korban itu untuk lapor saja itu berat loh, butuh keberanian besar. Ibu, di segmen selanjutnya kita juga akan
bertanya kepada Ibu apakah ini ada kaitannya dengan kasus-kasus yang lain yang memang sebelumnya memang tengah viral menjerat juga. ya. Tapi sesaat lagi ya Betul Rehana, sekali. tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Ibu Dian dari KPAI. Tadi saya dan Nadila juga sempat melihat di sosial media, Bu. Akhir-akhir ini tuh ada kasus juga yang viral di adalah di Kaimana ya, yang merupakan pemerkosaan. Ini tuh ada jaringan ini keterkaitan sama nggak sih Bu sama kasus yang Betul, sedang terus kita seperti bahas apa, Bu? sekarang ini Bu? Iya, untuk kasus Kaimana, KPAI juga memberikan perhatian. Kami masih dalam proses koordinasi. Yang pertama untuk memastikan anak ini kondisinya bagaimana dan siapa yang menangani seperti itu. Namun untuk melihat apakah ini ada kaitan, kami belum mendapatkan cukup informasi ke sana. Yang pasti kasus Kaimana ini dialami oleh dua anak remaja perempuan ketika dia diduga ya melakukan tindak pidana. Nah ini yang perlu sangat kita perhatikan juga karena luar biasa sekali. Situasi-situasi anak. Satu atau dua anak yang menjadi korban kekerasan itu harus kita tangani dengan sangat serius. Karena pemulihan anak korban itu tidak bisa seminggu, 1 bulan, 1 tahun, itu akan panjang. Bisa seumur hidup Betul. juga. Untuk itu kembali lagi kami mengingatkan para penyedia layanan di daerah supaya memastikan setiap anak bisa mengakses layanan yang ada. Oke Bu Dian, balik lagi ke Kapolres Ngada ini Bu. Oke. Banyak pihak yang berharap bahwa dia akan dihukum kebiri. Tapi menurut KPAI, dari hukum kebiri ini apakah akan memberikan efek jerah untuk pelaku-pelaku seperti ini, atau harapan dari KPAI hukumannya apa nih Bu? Hukuman seperti apa kita akan melihat dulu seberapa detailnya. Namun yang pasti adalah ini sudah menyakiti rasa keadilan kita semua, termasuk anak-anak. Ini sangat luar biasa sekali, apalagi dilakukan kembali lagi. Dia seorang Kapolres. Betul. Nah, untuk itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menguatkan, menegaskan bahwa ketika pelaku kejahatan ini adalah pejabat publik harus mendapatkan pemberatan sepertiga. Jadi pidana maksimal dan pemberatan itu berdasarkan undang-undang yang ada, dan kami sangat mendukung untuk ke arah sana. Termasuk kami juga mendorong sebenarnya para pelaku ini juga diberikan pidana tambahan, misalnya mengikuti rehabilitasi rehabilitasi konseling atau apapun yang sesuai berdasarkan dengan analisis teman-teman psikolog pastinya ya. Nah ini perlu sekali, jadi tidak hanya pidana yang besar, tapi juga dia harus dikoreksi perilakunya. Iya, betul. Jangan ketika nanti dia pidana penjara sekian tahun dia bebas, dia Bisa mengulangi terulang lagi. Iya. Jangan sampai sekali efek jerah ya. hanya jeda saja kemudian mengulangi. Ini kasihan anak. Baik, terima kasih banyak Bu Dian sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga Terima kasih untuk ini juga penjelasannya. segera ditemukan titik terangnya ya Bu ya. Tentunya juga agar segera diberikan efek jerah agar kasus ini tidak terjadi lagi di seluruh Indonesia.